Seminggu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, masih terasa suasana Lebaran pada saat itu. Terlebih warga sekitar masih menggelar acara silaturahmi bersama sanak saudaranya, baik itu bersama warga sekitar maupun dengan tetangga. Di saat matahari sudah menyengat pagi itu, tiba-tiba suasana menjadi hening karena Belanda dan sekutu kerap kali membuang tembakan ke area padat permukiman penduduk. Selepas maghrib, warga sekitar sudah tidak berani untuk keluar rumah. Sebab, Belanda di seberang Kali Cisadane terus mengawasi masyarakat. Jika ketahuan mencurigakan, tidak segan Belanda akan menangkapnya. Bahkan di saat Belanda menembaki area perkampungan, warga sekitar langsung berlarian menyelamatkan diri. Ada juga yang mengungsi keluar kampung untuk menyelamatkan diri. Saat itu Haji Apeng, atau warga sekitar menyebutnya Haji Apong, mengetahui detail bagaimana Belanda saat melakukan pertempuran dengan Tentara Keamanan Rakyat. Haji Apeng baru meranjak dewasa atau sekitar berumur 25 tahun. Ia sendiri melihat langsung bagaimana detik-detik Belanda dan Tentara Keamanan Rakyat melakukan pertempuran yang sangat sengit. Meski hanya dibatasi dengan aliran Kali Cisadane, pertempuran Tentara Keamanan Rakyat dengan Belanda saat itu kalah kekuatan dengan jumlah pasukan dan peralatan modern. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Tentara Keamanan Rakyat sampai kewalahan menghadapi Belanda. Meski begitu, pertempuran tersebut cukup lama antara Belanda dan pejuang. Saat itu, Belanda dan sekutu berada di seberang di Kampung Kuripan yang masuk ke Kecamatan Ciseeng. Terlebih Kali Cisadane salah satu akses lintas Belanda dan sekutu saat akan memasuki Rumpin. Sedangkan para pejuang dan Tentara Keamanan Rakyat berada di Kampung Penyeberangan, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Saat melakukan pertempuran, dari Tentara Keamanan Rakyat sendiri terdiri dari beberapa kesatuan. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Pertempuran itu tidak lama lantaran tentara Republik saat itu tidak sebanding dengan kekuatan Belanda. Meski tidak lama, pertempuran cukup sengit karena Belanda terus menghujani peluru dengan menggunakan senjata mesin. Pertempuran tersebut diperkirakan terjadi sekitar tahun 1947. Non setia dan perwira, siapakah kini pahlawan hati?
Pertempuran itu pun dihadiri langsung pimpinan para seksi, para pejuang. Di antaranya, Sersan Sairin dan Sersan Ismat. Diceritakan Haji Apeng, pada saat berlangsung pertempuran, senjata mesin dari Tentara Keamanan Rakyat yang dikendalikan oleh USUP itu pun mendadak macet. Namun atas perintah komandannya pada saat itu, agar senjata mesin tersebut dipikul oleh Atmaja. Namun takdir berkata lain. Atmaja saat sedang memikul senjata mesin bersama USUP tertembak oleh Belanda. 2 prajurit sebagai syuhada itu pun gugur pada saat pertempuran. Tunai sudah janji bakti, gugur 1, tumbuh 1000. Tanah air Jaya Sakti. Tanah air Jaya Sakti. Dalam pertempuran, terbagi atas 3 kesatuan. Di antaranya, Laskar Hizbullah, Laskar Rakyat, dan Tentara Keamanan Rakyat, bersama-sama melawan Belanda dan sekutu. Karena persenjataan dan jumlah personel, para pejuang langsung mundur serta membawa 2 orang prajurit yang gugur untuk dimakamkan. Selain di Kampung Penyeberangan, pertempuran tersebut pernah terjadi di Cicangkal dan Kampung Lewiranji hingga di wilayah Desa Gobang, Kecamatan Rumpin. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara, non setia dan perwira?